kan 2 kali ya. Nah, Round 1 bagus banget pokoknya tuh. iya. Di round 2 confidence-nya naik nih. Ah. Ya udah gas aja, wow yang penting. Karena udah pede banget gitu Iya, ya udah kan. pede banget. Duh. Iya, oke, halo teman-teman member, balik lagi bersama gue Pandu di NMA TV Channel. Nah, hari ini agak berbeda nih. Ini gue lagi ada di salah satu, apa ya kita sebutnya nih ya? Garasi kali om ya? Kalau garasi nanti tetangga sebelah nggak enak. Oh iya, jadi apa dong nih kita sebutnya nih? Markasnya Epro Engineering Bandung. Wah, ini dia nih pembalapnya dan behind di balik pembalapnya ada orang ini satu. Pemula, pemain muka lama. Ya, ini dia Mas Ito dan ini Kimi Janara ya. Wah, ini sangat luar biasa banget nih hari ini. Gue udah berkesempatan banget datang kemari untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Ito dan Kimi nih. Kimi ini adalah anaknya dari Mas Ito. Wah, luar biasa banget nih Mas. Apa kabar ini Mas sebelumnya Mas? Baik, ya seperti biasa. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih, karena kita di konten di Story Otomotif ini gue pengen bercerita, pengen ngobrol tentang story-nya dari Kimi, dari Mas Ito, awal mulai drifting, karena kemarin kan dapat penghargaan dari IMI Award Jabar juga, apalagi kemarin di event terakhir ada juara 1 ya. Ya. Itu mungkin salah satu prestasi dari sekian lama dia di drifting. Kemarin lah hasil pecah telurnya juara 1 loh. Karena kalau namakan juara tuh nggak ada juara 2, juara 3 ya. Namanya juara harus juara 1. Juara 1. Nah, itu baru dinamakan juara. Gitu teman-teman. Nah, sini gue pengen ngobrol-ngobrol nanya seputaran awal mulanya gimana sih? Ini gue kasih dulu ke Kimi dulu kali ya. Awal mulanya gimana sih, Kim? Lu bisa terjun di dunia drifting kayak gini gitu? Mana ya? Awalnya gara-gara lihat papa drifting sih waktu itu. Awal mulanya apa? Jadi papa yang ngeracunin Kimi gitu. Iya. Terus tiba-tiba suatu hari gue lagi senang-senangnya lihat drifting, suka main game drifting. Tiba-tiba papa nawarin, Kim mau drifting nggak? Terus gue bilang boleh gitu. Terus diajarin cara nyetir dia. Itu tahun berapa itu? 2000 pas pandemi. Oh pas pandemi. Berarti itu belum bisa nyetir banget sama sekali. Belum, masih nol. Kimi masih 12 tahun waktu itu. Masih 12 tahun. Iya. Oh ya, for information Kimi ini masih sekarang umur berapa? 14 tahun. 14, masih SMP loh dan banyak segudang prestasi di belakang sini. Keren banget. Nih bibit-bibit unggul anak Bandung ya kan di dunia drifting, karena di dunia drifting Bandung agak mulai meredam ya Om ya. Ya. Agak mulai ini kurang bergairah gitu. Kurang untuk regenerasinya kurang untuk Nah. pembalap di ini driftingnya di Bandung. Nah, itu dia makanya berkat adanya Epro Engineering dan pembalapnya Kimi, ada satu lagi pembalapnya namanya Rico. Inilah bibit-bibit prestasi yang bakal gaspol terus di event-event drifting yang ada. Nah, lanjut lagi. Berarti awal mulanya main game dulu nih. Berarti pembalap game gitu awalnya gitu. Iya. Barulah turun ngiseng-ngiseng nyobain sama bapak pakai mobil apa yang pertama? Seviro. Pakai Seviro punya lu dulu berarti Om? Iya. Mobil yang gue pakai pertama kali drifting itu mulai tahun 2010. Jadi boomingnya drifting di Bandung itu 2010. Yes. Sampai pakai balap terakhir kemarin di 2022 ya Kim ya? 2021. Itu mobil buset berarti udah 10 tahunan dong Lebih ya. Lebih ya? Tadinya berharap jadi legend, tapi ternyata ya nggak apa-apa lah. Hancur juga ya sudah, namanya juga mobil balap. Mobil balap dan pembelajaran juga kan, karena kalau nggak hancur nggak jago-jago. Ya. Jadi seenggaknya kita harus ngabisin dulu satu mobil, barulah hasilnya ya kan. Nah terus berarti dari sana lu latihan, berarti ya nyobain nyetir mobil dulu berarti ya? Iya. Nyetir mobil dulu, baru mulai driftingnya tuh gimana tuh awal mulanya tuh? Awal mula drifting pertama kali di event IDS. Ya. 2021. 2021 ya. 2021. Tapi kan di Bandung latihan dulu kan sebelum kan kamu. Kita nggak punya track di Bandung. Oh, Kita nggak nggak ada? pernah latihan di Bandung. Lah terus berarti kalau Kimi bisa berani untuk turun langsung drift tuh gimana tuh? Jadi awal mulanya setelah Kimi, jadi sebelum pandemi tahun 2015 itu, Kimi sempat ikut papat drifting ya. Iya, namanya. Kita di Mekarta ke Jurnas. Habis itu mobilnya juga emang baru ganti mesin juga pakai RB. Nah setelah kita ikutan, pulangnya saya tawarin Kimi karena malum umur kan mendukung ya. Iya. Saya untuk memegang status all crack tuh terlalu sering gitu. Jadi akhirnya wah ini saya harus regenerasi. Nah Kimi saya tawarin.
Kimi belajar mobil itu hanya butuh untuk bisa drifting itu kita 3 kali latihan ya. Yang pertama itu saya ajarin ngangkat kopling, bagaimana cara ini memperkenalkan mobil drifting itu ada apa aja, kayak koplingnya, terus ada rem tangannya. Nah itu diajarin waktu itu masih di brief untuk lepas kopling aja. Terus di video kami juga ada yang Kimi itu belajar baru turun tuh saya ajak ke Indramayu karena waktu itu semua track drifting yang di Jakarta dimanapun itu tutup, nggak boleh. Oh, karena pandemi itu. Karena pandemi. Okay. Akhirnya kita dapat izin waktu itu minta tolong teman. Oke, boleh, tapi jauh banget di Indramayu. Sempat 2 kali ya Kimi ya? Oh, sekali doang ya? Nah, sekali Kimi di situ udah mulai bisa angka 8 sama mulai counter mobil. Oh. Counter mobil. Terus habis itu kita coba latihan di Mekarta ya. Mekarta. Bukan Mekarta, sorry. Eduton. Dia mulai lancar. Mulai bisa well top gitu. Akhirnya belum wall top, tapi trotoar udah naik. Ya, udah nyicipin trotoar waktu itu. Sampai patah shockbreaker 1 ya, patah shockbreaker. Terus akhirnya event berikutnya kita coba event deh. Nah, disitulah mobil drifting pertama saya dan terakhirnya hancur. Belum ya? Nah, IDS 2021 tuh pertama kali turun dan belum bisa initiate, belum bisa apa-apa. Terus set 0 poin aja gitu itu. Gas aja dulu berarti gitu ya. Udah. Situ Covid baru IDS 2022 nya turun. Di situ round 1 gimana tuh? Round 1. Ya pokoknya juara nanti. Ya benar. Yang penting kita gaspol dulu kan. Gaspol dulu lah. Waktu itu juga belum tanpa piala ya kita pulang ya. Belum tanpa piala. Semuanya kan butuh proses ya. Nggak mungkin ada yang instan karena kayak Kimi juga pasti ada perjalanannya gitu kan, apalagi ini belum bisa nyetir loh, belum bisa nyetir sampai udah bisa bawa piala pulang untuk bokapnya. Wah tuh kebayang sih senang bokapnya kayak gimana. Luar biasa. Terus gimana lagi dong, lanjut lagi. Terus akhirnya round 1 kritikan 2 kali ya. Round 1 bagus banget pokoknya tuh. Di round 2 confidence-nya naik nih. Ya udah gas aja, yang penting. Karena udah pede banget gitu ya kan. Pede banget. Hancur lah sudah langsung. Tapi setelah itu buat pembelajaran. Jadi buat kalian yang pengen balap jangan pernah takut eksiden karena di track balap itu aman dan percaya diri terus pasti bakal maju kalau bisa. Itu dia emang benar. Karena apalagi sebenarnya yang paling bahaya itu kan balap jalanan ya sebenarnya. Yang paling bahaya itu di jalan kita nggak akan tahu safety-nya kayak gimana. Tapi kalau udah turun tracknya kayak contoh kayak gini aja, awalnya anaknya nggak bisa apa-apa, ternyata nggak tahu di track gila juga boynya dan sekarang prestasinya udah banyak banget untuk masih 13 tahun waktu itu ya Kim ya? Masih umur 13 tahun, bayangin ya kan. Kalau udah kayak gua, kayak Mas Itong, aduh nanti lagi dah ya. Ini kita coba-coba doang. Nah berarti itu berapa tahun berarti masih sampai dia sekarang banyak borong piala kayak gini? Nah mulai borong pialanya itu kita di tahun 2022 di acara EDP. Waktu itu sering ada 4 event atau 5 event kita sering ikutin. Dan semboyannya tetap satu, pulang harus bawa piala. Walaupun bukan juara 1, yang penting pulang bawa piala dulu. Iyalah harus gitu. Dan karena untuk ini juga kalau yang penting gas itu aja, mobil hancur main itu bisa bapaknya aja ntar. Yang penting gas aja dulu. Nah berarti itu kan, nah dulu kelas-kelas untuk drifting ini kan berarti dia ada beberapa kelas ya? Kalau drifting ada Pro 2 sama Pro berarti masih sekarang ya? Kalau Kimi masuk sekarang kemana? Sekarang masuknya Pro 2. Kalau dulu masih di Rookie tahun 2022 ya kita. Kimi itu masih di Rookie, tapi kita karena di umumnya dulu boleh mengikuti 2 kelas. Ada Rookie, ada sama Dripstar. Jadi Dripstar ini buat pemula banget. Nah, bener-bener pemula aja pokoknya. Pemula, dia ikut di Dripstar, habis itu saya ikutin Rookie. Kalau Rookie mungkin sekarang disebutnya dengan Pro 2. Nah, ikutin, tapi dulu emang ada kelas umum juga ya? Campur dengan umum. Nah, pasti keteteran untuk di umumnya. Tapi kalau di Rookie-nya ya masih selalu diusahakan untuk inilah
apa ya untuk bisa masuk ke minimal Podium lah. ke podium nggak mesti podium, yang 10 penting besar ibaratnya semifinal kita mencoba Semifinal. untuk mendekati situnya dulu gitu. Nah itu berarti pada saat perjalanan drifting itu kesulitan apa yang Kimi dapetin tuh pas lagi di dalam mobil kan pasti beda kan? Ya. Euforianya lu Kesulitan. udah pakai helm, oh tuh udah beda tuh pasti itu pembawaannya tuh. Nah, itu gimana cara ngatasin kayak gitu? Apakah ada nervous atau apalah gitu? Nervous pasti ada ya, tapi aku selalu nothing tulus. Ah. Jadi ya udah gitu, keluarin yang the bestnya aja. Tapi untuk cara balapan yang ngajarin papa berarti? Iya. Untuk strateginya kan masih ada strategi ya mas ya? Kayak gini Ya. kan di luar segimana, mesinnya segini, powernya segini. Nah itu kan pasti proses tuh kayak gitu tuh. Jadi emang nggak semudah ini ya, karena kalau cuma kita balapan dengan coach aja kan itu berat. Akhirnya waktu itu juga kebetulan saya masih punya mobil balap satu lagi. Nah itu saya minta tolong Rico untuk membantu tim Epro, dan akhirnya dia mau bergabung sama Epro untuk apa ya, ibaratnya seperti cermin. Karena mencari karakter pembalap yang untuk bisa maju, apa ya, ibaratnya dikatakan yang pol banget itu Ya. tuh susah. Nah Ya, akhirnya betul. saya bilang, wah ini kayaknya Rico bisa menjadi ininya. Akhirnya Kimi menjadi partner tandemnya Rico untuk bisa mengejar skillnya itu di situ. Ini big crash atau pengalaman lu pada saat balap yang terbesar dan nggak bisa lupa, bukan nggak bisa lupa sih, maksudnya keinget terus apa Kim? Nabrak tembok. Nabrak tembok pantat aja gitu. Enggak, nabrak tembok hancur. Oh, bener-bener Hancur. hancur Hancur. dan nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dibenerin. Oh iya, Mobilnya pun nggak bisa diselamatkan pada saat itu. oh iya. Sementara kami harus ngejar, cuma dikasih waktu 5 minggu ya, 5 minggu apa 6 minggu untuk mengejar seri berikutnya. Oh, nah itu gimana tuh perasaan itu pas pada saat lu ngehantem tembok gitu tuh? Gimana ya? Ada kepikiran jadi trauma kayak gitu atau kan ya belum 17 Ya. tahun ya kan Mas ya? Iya. Masih belasan tahun, gua aja misalnya jatuh dari sepeda juga pasti trauma, nggak mau naik dulu gitu. Nah, kalau ini gimana nih? Trauma ada sih, tapi masih pengen bisa membuktikan diri sendiri tuh gue bisa Wah, gitu. Luar biasa tekadnya, kuat juga ya. Bukan dari bokap ya nih kayaknya nih. Siap lah, luar biasa. Nah berarti pencapaian, kalau dari lu sendiri gimana Mas pencapaian dari untuk E-Pro-nya dan untuk Kimi juga di tahun 2003 ini apa pencapaian lu? Kira-kira pengennya? Pencapaiannya kalau kami sih sebenarnya, terutama untuk Jawa Barat ya, teman-teman Jawa Barat jangan malu untuk bisa berkembang di dunia otomotif terus, terutamanya kalau bisa membantu kami di drifting. Kita butuh bibit-bibit muda, karena selama ini yang selalu juara balap drifting itu hanya Jakarta. Betul. Bandung nggak pernah ada. Nah ini jangan sampai putus deh. Mungkin kalau Kimi nanti suatu saat udah berhenti, yang muda-muda ini harus bisa Keluar lagi terusin. gitu ya. Iya. Emang kita harus ada terus bergenerasi biar ya Bandung tuh biar hype lagi gitu Iya. kan driftingnya, karena kan kita kebanyakan di jalan sih Mas ya. Iya. Karena itu, karena kekurangan untuk lahan kita latihan sebenarnya. Dan pembuktian buat anak-anak Bandung, kita nggak punya track aja kita masih juara. Nah, itu dia. Luar biasa nih dari tim Epro Engineering nih. Paul, siap lah kalau gitu nih, mungkin cukup ya. Kita cerita-cerita hari ini seru banget nih ngobrol dengan Mas Ito dan Kimi nih, pembalap Pro 2 yang kemarin dapat juara 1 di bukan Kejurnas, siapa sih namanya kemarin? IDC ya? IDC. Kemayoran. Siap lah mungkin teman-teman menyaksikan nih video hari ini. Terima kasih sudah nonton Elema TV. Bye bye.